Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati, Pak Muhaimin yang mewakili pimpinan Universitas Halu Oleo, yang kami hormati Ibu Ruyah selaku narasumber tunggal. Pada kesempatan kali ini, Bapak Kepala Desa Wapiapia, teman-teman mitra BKKBN, Satgas Stunting, teman-teman dari koordinator tingkat kecamatan, dan tentunya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Wakatobi, Ibu Ketua Penggerak PKK, Bapak Ibu seluruh peserta, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pagi hari ini, baik dari mahasiswa yang KKN di desa ini, yang kalau tidak salah tadi ada informasi ada 17 mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Hukum ya semuanya ya. Bapak Ibu dari mitra BKKBN di tingkat desa atau kelurahan ya, ada para kader-kader ini, ada dari mungkin BKB, BKR, BKL, kader dari kesehatan, kader posyandu, PKK dan lain sebagainya yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang kami banggakan, kami hormati. Tentunya kita selayaknya terlebih dahulu bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan tugas keseharian kita dan kita juga bisa berkumpul di tempat ini. Baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Desa Wapiapia, di mana beliau sudah melakukan berbagai terobosan untuk turut serta ya. Ya, bukan juga turut serta, mungkin bahasanya mungkin salah satu kewajiban ya pemerintah desa untuk bagaimana bisa melindungi warganya, melindungi masyarakatnya, khususnya melindungi dari bahaya stunting ya. Yang saat ini di Indonesia sudah termasuk cukup banyak, karena mungkin sampai detik ini masih di atas 20% ya, masih meskipun sudah ada SSGI 2022 sudah menurun angkanya, tetapi masih di atas 20%, yang itu oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, kalau dalam satu negara itu stuntingnya di atas 20%, sudah dianggap negara tersebut sebagai negara dengan status gizi buruk. Makanya kita punya tugas berat ya untuk bahu-membahu untuk sama-sama menurunkan angka stunting di negara kita, khususnya di daerah kita masing-masing. Pak Jokowi, Presiden kita, bercita-cita nanti sampai 2024, mungkin pas beliau sudah mau berakhir, angka stunting harus sudah pada angka 14%. Artinya jauh di bawah angka 20%. Tentunya ini menjadi tugas yang cukup serius buat kita semua. Tetapi setelah mendengarkan arahan atau sambutan Kepala Desa, saya optimis insya Allah khususnya di Desa Wapiapia ini akan bisa menurunkan angka stunting sekecil-kecilnya, bahkan usahakan kalau bisa tidak ada angka stunting di Wapiapia ini. Mungkin kita semua sudah tahu ya stuntingnya. Kalau sudah tahu semua saya tidak usah jelaskan. Ya intinya saja lah ya, stunting itu anak-anak kita kondisinya
kurang menyenangkan dalam artian pertumbuhan badannya itu Bapak Ibu tidak normal, kerdil ya. Kalau temannya yang misalnya umur 10 tahun tingginya segini, dia di bawahnya. Gampangannya begitulah saya jelaskan. Jadi dia lebih pendek. Masih bagus kalau hanya pendek, tetapi kelemahan lainnya, ciri utama lainnya, otaknya juga lemah. Nah, jadi bayangkan kalau dia sudah tubuhnya kerdil, otaknya lemah. Kira-kira apa itu? Kecil dan bodoh-bodoh, kan begitu. Kasihan, masa depannya ini bagaimana ini? Kalau hanya badannya pendek, tapi otaknya cerdas, wah saya kira dosen UHO juga banyak pendek-pendek. Ya. Tapi banyak jadi profesor. Betul enggak? Ada enggak di Fakultas Hukum? Ada. Ada yang jadi profesor, minimal jadi doktor, itu luar biasa. Terus Pak Habibie juga bisa jadi presiden. Saya walaupun tidak berdampingan dekat, pernah jauh-jauh, tapi kayaknya kalau saya ukur begini, kayaknya lebih tinggi saya. Padahal saya juga kalau berdiri ini saya tidak mau, karena kelihatan stunting juga. Ya, tapi karena otaknya masih lumayan cerdas, ya masih bisa jadi presiden, bisa jadi profesor. Dan saya alhamdulillah Pak Muhaimin dilantik juga oleh Pak Usman Riansyah dulu, doktor cum laude juga di Unhalu ya tahun 2016. Alumni juga. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Sivita. Jadi kita satu ini ya, alma mater. Senior ya. Nah, apa namanya? Kalau stunting itu yang kasihan ya otaknya juga lemah. Nah ini kan coba kita bayangkan. Kalau saya gambarkan kalau dia badannya pendek, otaknya cerdas, masih hebat lah. Tapi kalau sebaliknya, badannya tinggi, otaknya lemah. Ini juga walaupun kurang menyenangkan, tapi masih lumayan lah. Tinggi, kekar, masih bisa lah kalau pikul-pikul barang itu kan. Ya, artinya masih punya punya tenaga, masih punya harapan untuk bisa bekerja. Tapi ketika dua-duanya kena, kan bisa suram masa depannya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua agar generasi yang akan datang, Pak Desa, tentunya menjadi lebih baik daripada generasi kita. Kan itu cita-citanya kita. Para pemimpin yang lurus, yang benar, itu tentunya punya harapan generasi setelahnya itu harus lebih hebat daripada generasi saya. Jangan sama Pak, kalau sama tidak ada kemajuan. Betul ya Pak dosennya? Jadi harus lebih baik daripada generasi kita saat ini. Maka dari itu tugas kita adalah bersama-sama bagaimana mencetak, menyiapkan generasi-generasi yang akan datang harus lebih baik dari kita. Salah satunya, mari kita serbu, mari kita bahu-membahu untuk mengatasi masalah stunting ini. Dan Pak Desa, kebetulan di program bidang saya, bidang kependudukan, itu sempat ya, bahkan saya juga sempat menulis di Kendari Pos, jadilah mahasiswa penting, dalam tanda petik penting. Penting di situ maknanya dua. Yang pertama penting dalam artian umum bahwa memang mahasiswa itu orang penting Pak. Adik-adik, kalian itu orang penting. Kenapa? Karena kalian diberi rezeki, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu lebih tinggi daripada adik-adik kalian. Masih banyak yang tidak bisa kuliah. Jadi kalau sudah mahasiswa itu kan sudah, bayangkan sekolah lanjutan atas sudah dilalui, artinya sudah lumayan. Penting kedua di sini dalam artian kami punya istilah ya khusus di program kami, di programnya Mbak Ning ya, seksinya Mbak Ning tadi. Itu kepanjangan atau singkatan daripada mahasiswa peduli stunting. Penting, peduli stunting. Nah, ini makanya pada kesempatan kali ini Pak Desa, Pak dosen, Ibu Ruya, kita memang tidak harus bekerja sama dengan perguruan tinggi. Dan kami sedang mengusahakan semua perguruan tinggi yang ada di Sutra
bisa bekerja sama untuk bagaimana bisa menerapkan, bisa menitipkan urusan stunting ini kepada para mahasiswa. Tentu saja mahasiswanya terlebih dulu harus penting peduli stunting. Tidak mungkin mahasiswa akan ngurus stunting kalau dia sendiri tidak peduli, kan begitu. Makanya kita istilahkan mahasiswa stunting. Nah, ketika mahasiswa sudah paham, ya kita bekali misalnya paham stunting itu begini, apa yang harus dilakukan, nanti mahasiswa ini mendampingi ketika KKN turut serta menyebarkan virus kebaikan, ya. Virus agar masyarakat di Wapia khususnya tidak ada lagi stunting ke depannya. Sebagian sudah tahu ya stunting. Kalau menurut Bu Ruya, nanti Bu Ruya akan lebih banyak bicara masalah gizi, masalah makanan lokal yang bisa dikelola untuk untuk konsumsi ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau calon-calon pengantin, makanan apa yang bagus supaya tidak mencetak generasi yang stunting. Jadi insya Allah luar biasa. Saya sudah pernah mendengarkan itu materi dari Bu Ruya. Karena memang Bapak Ibu, stunting ini penyebabnya itu secara garis besar ada dua, yakni penyebab yang spesifik dan sensitif. Kalau penyebab spesifik ini yang sedang digencarkan oleh Ibu Ruya, oleh BKKBN, Dinas PPKB, karena memang dinas kami itu dinas yang urusannya dengan sumber daya manusia, sehingga sasarannya itu manusianya. Makanya kita sedang bagaimana menggandeng Ibu Ruya, menggandeng ahli gizi yang lain untuk menyampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya makanan-makanan yang bergizi yang harus dikonsumsi oleh para calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah 2 tahun supaya tidak kena stunting. Ini adalah urusan spesifik. Tapi ada lagi penyebab yang lebih tinggi dari itu secara nasional. Justru penyebab berikutnya adalah penyebab sensitif. Ini informasinya secara nasional angkanya 70%, Pak. Nah, ini Pak Desa, penyebab yang spesifik ini tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat, lebih-lebih para pimpinan. Kepala desa, Pak Camat, saya, kami semua yang ada di dalam pemerintahan harus memikirkan, karena 70% ini besar. Apa itu sensitif? Penyebab sensitif, penyebab stunting yang dikarenakan karena masalah lingkungan. Ya misalnya kekurangan air bersih di daerah itu, misalnya air bersihnya susah. Yakin saja kalau air bersih itu kemudian juga dikonsumsi untuk minuman, untuk makanan, hati-hati di situ. Kebersihan, mungkin juga rumah-rumah warga, mohon maaf, misalnya buang air besarnya masih sembarangan, masih keluar rumah di semak-semak, masih bagus kalau habis buang air besar digali, dikubur, jangan sampai cuma ditutup daun saja. Nah, ini bisa menimbulkan banyak penyakit, ya. Nah, makanya sedangkan kucing aja pinter ya, kalau habis buang air kan digali-gali baru dia tutup. Masa kita manusia hanya tutup daun saja, mau praktis saja. Nah, ini hati-hati karena masih banyak masyarakat Indonesia di daerah-daerah tertentu yang jambannya masih belum memadai. Nah, ini kewajiban kita semua tentunya, tapi kita alhamdulillah Pak Desa, silakan Pak Desa berinovasi ya, kalau memang ada juga hal-hal seperti ini, kalau syukur-syukur kalau dana desa juga cukup bisa untuk membantu ya silakan. Kalau misalnya tidak ya telepon, kasih tahu dinas PU untuk membangun di desa kita. Nah, kalau BKKBN Pak, dia urusannya lain, tupoksinya lain. Jadi urusan jamban mungkin dinas kesehatan atau yang fasilitas tuh. Kalau jalanan becek, yang bisa juga menyebabkan masalah ini jalanan becek kotor, yaitu PU. Yang punya aspal PU Pak. Jadi jangan minta aspal sama BKKBN. Kita enggak punya ya. Kita punyanya kondom. Punyanya pil KB. Jadi inilah gambarannya ya Bapak Ibu, kegiatan kita pada kali ini ya,
kita memberikan fasilitasi dan koordinasi supaya Bapak Ibu semua yang menjadi peserta, baik dari mahasiswa maupun dari kader-kader ini yang hadir untuk bekerja sama bagaimana mengatasi terutama masalah stunting di desa kita. Mungkin itu saja dari saya, dan nanti insya Allah Bu Ruwiyah akan menyampaikan materi lebih panjang lebar. Silakan Bapak Ibu boleh bertanya sepuas-puasnya, mumpung ada pakarnya. Mahal saya bayarin. Ngomong di depan mahal, tapi sebenarnya enggak juga. Ya, sepuas-puasnya karena mumpung ada beliau di sini. Jadi biarpun kalian mahasiswa hukum harus tahu ya urusan itu. Karena nanti terjun di masyarakat itu, masyarakat kadang-kadang enggak tanya jurusan apa itu. Itu saya punya pengalaman Pak. Waktu saya pertama kali merantau di Aceh, ada mahasiswa, saya masih SMA kelas 1 itu, pergi dari rumah, kabur. Tapi sampai di sana saya ditampung oleh salah satu mahasiswa lagi KKN, jurusannya bahasa Inggris. Dia curhat, saya pusing katanya di Unsiah, Universitas Siak Kuala. Masa kita jurusan umum, jurusan bahasa Inggris, selama KKN harus bisa khutbah Jumat. Jadi dia berkeringat dingin, bagaimana caranya? Nah untungnya Pak, walaupun saya SMA kelas 1, saya Kak mau tahu khutbah Jumat ya, tolong ambilkan pulpen dengan kertas. Jadi saya tulis, pakai Arabnya lancar. Kaget itu Pak Komarudin namanya. Kamu lancar sekali nulis Arab. Ya, pembukaannya itu. Saya kasih ajar itu mahasiswa KKN itu. Caranya khutbah, rukunnya khutbah, apa yang harus disampaikan dulu. Dia penasaran dia. Kamu kok bisa? Ya kebetulan saya sejak kelas 1 SMP sampai tamat SMP saya di pondok pesantren. Jadi saya sudah kasih, wah senang dia Pak. Jadi ya, harus bisa khutbah Jumat juga. Ya karena memang begitu KKN ya. KKN. Dan pengalaman saya KKN di Subang Pak, pas bulan Maulid Nabi, di samping khutbah Jumat, di Subang itu budayanya setiap hari, setiap rumah itu mengadakan Maulid Nabi dan mengundang penceramah. Karena mumpung ada mahasiswa KKN, penceramah gratis. Nah kebetulan saya hampir tiap hari, tapi ada hikmahnya deh. Ada hikmahnya. Sudah mungkin lebih 10 kali saya ceramah, ini ketua MUI kecamatan ikut terus sama saya. Ujung-ujungnya saya disuruh silaturahim, ada anaknya gadis cantik, saya disuruh melamar. Tapi saya belum siap pada itu. Jadi, waduh saya sudah pusing ini Kak, urusan kuliah belum selesai mau melamar anaknya orang lagi. Jadi saya menolak halus. Jadi ada juga hikmahnya itu. Itu ya, mohon maaf ya saya sambung sedikit karena saya tambah semangat dilihat mahasiswa. Jadi harus serba bisa juga ya. Harus belajar sedikit-sedikit urusan-urusan lain. Mungkin itu saja, dan sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama mengucapkan bismillah ya untuk membuka kegiatan ini atas izin Bapak Ibu semua dan minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi di Desa Wapiapia kami buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.